Oke, perkenalkan saya dengan Andre Wijaya, di posisi sebagai Marketing Manager di brand Eka Service. Nama saya Yuda dari Departemen Finance Accounting. Saya Riki, teknisi dari Eka Service, boleh dibilang teknisi Android Apple lah. Sekarang lagi pakai device atau HP apa dan kenapa pilih itu? Oh, saya sih udah jelas ya, iPhone 13 Pro Max. Sorry nih bos, 3 boba ini. Karena gimana kalau kita ketemu klien, handphonenya ecek-ecek, malu bro. Sekarang saya cuma pakai Android aja ya. Ya sekitar 34 sampai 6 juta paling mahal. Toh cuma buat lihat sosmed, buka M-Banking, udah itu aja. Kenapa milih pakai iPhone itu? Karena udah speknya spek tinggi, iOS-nya pun udah overlock karena kapasitas sudah gede gitu kan. Karena itu HP ya dirakit sendiri sih. Berapa sih budget maksimal yang rela dikeluarkan untuk kamu beli HP baru? Ya sama kayak yang tadi saya bilang, sekitar 6 juta lah maksimal. Itu juga nungguin bonus tahunan. Toh kalau misalkan punya cicilan kan berat ya buat harian. Udah gitu mana bensin lagi mahal sekarang. Budget maksimal, kalau budget maksimal jujur saya sih bebas ya. Karena yang penting mah ada pay letter, cicilan bunga 0%, babat aja lah. Yang penting performa oke, saya mau ngapa-ngapain gampang dan bisa menyeimbangi kemampuan saya. Kalau soal budget fleksibel sih. Kenapa buat apa beli HP mahal-mahal seharga 20 sampai 30 juta ya? Kalau pas dibuka biasa aja. Mending beli yang harga 3 sampai 5 juta aja gitu. Duitnya pun bisa sisa. Apa sih reaksi pertama kalian kalau HP tiba-tiba lemot atau nge-lag? Dicek penggunaan aplikasi, banyak nggak aplikasi yang sedang berjalan. Kalau banyak ya dihapus, kalau cek cacenya, dibersihin cache. Kalau misalnya masih seperti itu ya kita harus melakukan penginstalan ulang biar HP itu ya normal kayak awal lagi. Ya paling di restart, diamin sebentar, udah selama nggak mati total, toh masih bisa dipakai kan. Wah itu jujur red flag banget sih. Udah pasti lem biru lah, ganti yang baru. Udah red flag, red flag. Lagi asyik update sistem semalaman, pas bangun pagi layarnya langsung berubah jadi warna hijau atau putih neon semua. Dan itu nggak bisa disentuh. Solusinya gimana? Hijau atau putih keneonan ya, itu biasanya terjadi di overheat pada LCD sih, karena kita pas update itu tuh penggunaan daya baterai itu tinggi, jadi AP overheat, jadi ada risiko ke LCD. Kalau itu biasanya bisa melakukan dulu bawa ke tempat servis, palingan kita coba melakukan trik jumper buat di LCD-nya. Kalau masih bisa ya nggak perlu kita ganti LCD sih. Tapi misalnya udah dilakukan trik jumper seperti itu tetap bermasalah, kita harus dianjurkan ya ganti LCD. Kalau mau ganti LCD ya di harga servis aja. Kalau dari saya, wah udah enggak banget sih itu. Bangun-bangun layar hijau, saya jujur handphone udah bukan buat konser NCT bos. Udah pasti saya ganti baru udah. Emang harus diupdate ya? Saya sih dari pertama beli belum pernah diupdate. Lagian kalau misalkan diupdate tiba-tiba ngehang, nge-lag, nanti HP-nya rusak. Harus beli lagi, kan mahal. Gara-gara sering ditaruh di stang motor pakai holder, kamera belakang HP kalau dibuka langsung getar hebat dan suaranya ngung-ngung kayak lebah. Itu rusak nggak sih? Kamera belakang ngungung bunyi. Wah itu sih udah kayak apa ya, lebah mau mati. Udah pasti saya ganti lah itulah. Udah nggak mungkin itu, nggak cocok buat saya tuh. Kalau saya sih nggak pernah ya ditaruh di holder ya, karena saya bukan ojol juga. Jadi cuma rute pulang pergi ke kantor. Karena resikonya kalau misalkan ditaruh di holder itu bisa hilang. Atau kalau misalkan hujan bisa kehujanan, ujung-ujungnya beli baru lagi. Ya rusak. Itu modul kamera itu kan ada fitur yang namanya apa ya? Kayak serabut gitu. Kalau jalur serabutnya itu putus, otomatis dia tuh rusak karena efek dari getaran tadi. Solusinya tuh emang harus diganti kameranya. Bodi belakang HP tiba-tiba melendung tebel, terus layarnya sampai nggak keangkat dan mangap kelihatan mesin dalamnya. Solusinya harus gimana sih? Kalau layar HP udah keangkat melembung kayak gitu biasanya masalah dari baterai. Karena baterai udah gembung jadi dia itu ada efek nanti diangkat LCD atau tutup belakang. Ya itu harus dianjurkan pergantian baterai supaya nggak ada efek ke LCD atau yang lainnya. Handphone sampai kelihatan mesin,
Itu mah jujur saya mau ke tongkrongan malu dah. Mending saya izin sakit lah kalau gitu mah. Udah. Kok bisa ya ngelendung kayak gitu? Emangnya diapain? Kalau saya sih kebetulan HP saya awet ini. Makanya beli HP tuh yang awet dan murah. Kepala charger bawaan harganya 400 ribuan. Mending bela-belain beli yang ori atau merek PH ketiga yang harganya cuma 150 ribuan. 400 ribu, mahal banget. Itu buat ngecas HP apa ngecas mobil listrik. Saya beli 200 ribu udah dapat yang ori. Udah 4 tahun masih awet. Charger nggak seharusnya ori juga sih. Karena pihak ketiga sekarang pun juga mempunyai kualitas dan kayak sistem keamanan juga lebih bagus juga. Bersertifikasi juga. Nggak harus sih kalau yang ori. Penting kualitas bagus, bisa support fast charging juga. Ya gitu dah. Salah nggak? Kalau saya pribadi udah pasti ambil yang ori sih. Jujur karena kalau yang nggak ori itu warnanya beda, nggak estetik. Ya intinya saya ori lah. Biar dilihat-lihat orang aja gitu loh. Aplikasi di HP kalau habis dipakai itu bagusnya langsung di close biar layarnya bersih atau didiemin aja. Bagusnya dibersihin sih. Bagusnya dibersihin biar ya ada juga sebagian menyebabkan boros baterai buat HP itu nge-lag, ada juga. Bagusnya dibersihin setelah pemakaian. Jujur pribadi saya sih orang yang rapi sih. Kalau sampai teman saya mungkin minjem handphone saya ngeliat sampai banyak slide itu menurut saya nggak banget sih. Pasti udah wajib lah di close itu. Kalau saya sih biasanya di close ya. Yang pertama itu supaya irit baterai, terus supaya HP kita juga awet dan nggak gampang rusak. Misalkan udah rusak itu ya bakal keluar duit lagi sih. Ngecas HP ditinggal tidur semalaman sampai pagi sebenarnya bikin baterai HP cepat rusak atau meledak nggak sih? Ya kalau handphone saya ya, saya nggak tahu yang lain. Kalau handphone saya jujur sih 100% saya sih yakin aman karena dia udah ada automatic stop gitu 100%, jadi saya yakin nggak akan kenapa-napa handphone saya. Kalau saya sih ya nggak pernah ya ngecas HP ditinggal tidur. Saya paling ngecas HP itu cuma di pagi hari aja karena toh jarang-jarang buka juga. Cuman buat buka transferan biasalah. Ditinggal tidur semalaman lagi ngecas HP itu sebenarnya ya nggak dianjurkan. Arusnya tuh tetap jalan meski udah terlihat 100%. Jadi bisa menyebabkan HP itu meledak ya mungkin minim meledak sih. Tapi lebih banyak itu ke kayak baterainya gembung. Kadang bisa menyebabkan HP itu mati total. Lebih seringnya itu baterainya yang sering bermasalah kalau ditinggal tidur ngecas.